Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. 2024, kalau Bapak salah pilih, begini nih. Disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Akan begitu? Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah. Kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu. Pilih wali kotamu. Pilih gubernurmu. Pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo, jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo, jangan lupa bangga sama Erlangga. Ada mungkin pemikiran yang mencari jalan yang lebih mudah aja, ya pemilu gitu, karena itu dia bisa buying time lebih panjang. Tapi sekali lagi ini kan alasan yang spekulatif dari sisi kita, yang baiknya memang teman-teman partai politik itu ada Bang Fahri Hamzah yang tahu kalkulasi politik bagaimana gitu. Dan saya kira itu juga mungkin ancamannya Bang Surya juga pada orang-orang. Ini kalau begini kita nggak usah punya capres kan, akhirnya semua orang yang punya dukungan atau yang punya jago akan bekerja lebih keras untuk menjamin bahwa jangan sampai ada terjadi perpecahan. Bisa begitu juga, Bung Didit. Bang Fahri ini tadi di mention sama Pak Dekan nih. Perspektif partai nih. Partai ini kayaknya makin terkunci karena kesepakatan mungkin akan kembali jatuh kepada detik-detik terakhir. Sementara untuk larinya 3 bulan nggak akan cukup. Gitu. Memang buat gelora. problem kita dengan para elit partai politik sekarang tuh di kepalanya tuh nggak punya abjad yang benar tentang cara berpikir demokrasi itu. Jadi kacau gitunya. A to Z dari persoalannya itu nggak jelas gitu. Jadi misalnya kalau sekarang kita mencemaskan perpecahan, adukan dong calon presiden baru yang menjawab perpecahan itu. Kan harusnya partai politik gitu kan. Makanya kan inilah the beauty of nomination itu. Jadi pada nominasi itulah seorang dihadirkan untuk menjawab tantangan. Nanti ada masalah keluhan tentang hutang luar negeri yang tinggi, ajukan calon presiden yang dari sekarang dia akan menjawab persoalan hutang itu. Jadi, nah problemnya ini partai politik, mohon maaf ya, ini saya pengen ngomong kasar gitu ya, tapi gimana? kasar aja Bang Bapak. Nggak punya calon karena dia membuat syarat bagi dirinya supaya nggak bisa nyalonkan. Kan begitu. Ya mohon maaf, ini memang agak goblok. Lah lu pengen punya calon supaya kader lu yang didoktrin berkali-kali dan di-training untuk menghadapi persoalan ini bisa meng-offer sesuatu untuk memecahkan masalah bangsa dan nasional kita ini. Perpecahan kanlah, kedaulatan ke isunya, hutang luar negeri ke apalah. Ajukan calon dari sekarang. Ini namanya nomination. Let the people understand. Jadi siapa calonmu dari awal gitu loh. Beauty contestnya dari sekarang. Dari sekarang, dari sekarang gitu loh. Jadi, nah dengan itu kemudian mulailah ini diperdebatkan. Oh begini Pak, perpecahan itu sebenarnya bukan seperti kata Bung Muni, ini bisa jadi capres juga kan. Tadi kan dia udah ngomong, oh ini bukan perpecahan, ini perbedaan pendapat. Jangan terlalu lihat begitu, begini-begini. Mulai dia ngomong kan, yang punya solusi untuk mempersatukan kita ini orangnya gitu. Elektabilitas naik. Itulah mulainya proses electability
di popularitas dan sebagainya itu mulainya di situ. Bukan 3 bulan masa kampanye. Bukan di ujung, dan di ujung ini dasarnya tuh duit, nggak punya uang untuk memenangkan legislatif. Ini masalahnya. Nggak mau bikin calon sendiri itu karena pengen jualan tiket kepada orang yang punya uang, karena nggak tahu cara menyelesaikan bagaimana biaya legislatif harus dibiayai. Jadi mereka terpaksa menaikkan presidensial threshold supaya dia nggak bisa nyalonkan dirinya, yang dia calonkan orang lain, dan tiket ini dijual untuk biaya kampanye. Kan jadi begitu kita berpikirnya. Sebab kalau mau dari awal ini kita bertarung gitu ya, sehingga boleh jadi ini jagoan-jagoan yang ada di sini aja, gue bisa jawab nih persoalan. Ayo kita mulai tarung sekarang. Bikinlah debat kan. Oh begini cara mengatasi perpecahan. Oh ini teori kita tentang masyarakat Indonesia. Kenapa? Oh, rakyat itu punya wisdom. Nanti keluar semua teorinya itu. Wah ditonton sama rakyat. Dan mengerucut orangnya. Itu namanya nomination. Dari 3 calon yang mengerucut di Nasdem. Ini bukan ngerucut ini maksa ini oleh calon-calon tiket. Ini kan calon-calon tiket aja ini. Dan belum tentu ada kadernya sih. Ya memang nggak bakalan disiapkan kadernya. Coba lihat deh, nggak ada kadernya nanti itu. Dan ada juga yang ngedumel tiket cukup, kadernya nggak populer. Ada juga yang. Tapi kan kalau bener partai politik mau mempertarungkan kadernya dari awal, lu bikin 0 dong, biar kita tarung masuk lapangan bareng sekarang. Kita jawab ini persoalan. Termasuk keraguan dari generasi yang mungkin udah nggak bisa mengendalikan keadaan ini. Udah pusing dia ngelihatnya gitu loh. Karena ini adalah generasi baru yang harus dijawab tantangan. Nah ini problemnya bos. Jadi saya nggak paham, ini abjadnya nggak jelas. Anda mau bicara tentang mengorganisir rakyat, bagaimana kita mengorganisir? Ayo, saya pernah mengusulkan supaya parlemen itu di belahnya itu seperti yang terjadi di negara-negara demokrasi. Ada kelompok konservatif, ada kelompok liberal. Ayo, siapa yang berani jadi konservatif? Siapa yang berani liberal? Apa kanan atau kiri? Ayo, majority minority bisa. Nah ini nggak dibuat gitu loh. Terus kita ini mau bahas apa coba? Konsep musra atau musyawarah rakyat yang ingin bangun. Sayangnya belum jadi partai. Tapi Projo harus jadi partai dulu. Tapi nggak jadi presiden Bang Projo. Kayaknya agak senada dengan Bang Fahmi. Di luar lapangan soalnya. Ini loh, kan politik, demokrasi jangan dimaknai juga partai politik aja dong. Gitu loh, Bung Fahri. Bahwa civil society movement ini juga harus didorong. Bahwa demokrasi ini kan nggak cuma ini partai politik. Saya setuju kalau ada amandemen konstitusi, ada calon independen. Saya setuju. Seperti di negara-negara demokrasi, di Amerika, di Prancis, saya setuju. Yang kayak gini tuh nanti jadi domain Anda gitu loh. Masalahnya sekarang kan Anda nggak punya tiket, yang punya tiket parpol. Di musra ini yang tiket parpol pun tiketnya disunat sendiri. Kenapa nggak dia pakai tiketnya itu? Ya supaya banyak yang tarung dong. Malah jadi nanti ada yang mencalonkan dari Papua. Saya lihat orang kayak Pigai itu boleh tuh suruh tuh orang Papua tantang nih orang-orang di Jakarta ini semua. Jangan-jangan dia memang yang lebih bisa didengar pikirannya oleh rakyat ini gitu loh. Nah itu nggak dibikin. Ini yang keselnya kita dengan semua tema ini karena abjadnya nggak ada gitu loh. Kalau musra ini pemain di luar lapangan. Pemain di luar, belum ada jalannya. Kalau mau maju, Anda sebelum mencalonkan, Anda ke MK, Anda bilang nih parpol udah brengsek semua nih. Dia bikin syarat yang dia sendiri gak bisa penuhin. Nih sekarang rakyat pengen punya calon. Ayo MK kita uji. Bang Muni ini ikhtiar untuk tadi nggak menjawab tadi itu tukaran ide kan di sini. Jadi gini, gimana maksudnya nih? Musyawarah rakyat ini kan sejatinya adalah penemuan politik kami untuk menjawab berbagai hambatan-hambatan, kendala-kendala untuk menumbuhkan kematangan dan pertumbuhan demokrasi itu sendiri. Bahwa ini kok ada yang stuck nih. Tadi Bung Fahri udah dengan segala berapi-api. Bukan caci makinya terhadap apa partai sebagai calon tiket. Oh, kami civil society movement ini nggak bermaksud mereduksi, merenggut kekuasaan partai dalam menentukan dalam kepemilikan tiket menuju pencapresan, karena itu di konstitusi kita di Undang-Undang 45. Capres-cawapres adalah ditentukan oleh partai politik. Ujungnya kemana nanti Bang? Gabungan partai politik. Ujungnya dari musyawarah rakyat ini kita memberikan pendidikan ke masyarakat juga. Kan kita tujuannya selain mencalon, kita juga melakukan pendidikan ke masyarakat supaya benturan kepentingan elit dan kepentingan rakyat ini, kehendak rakyat dan kehendak elit ini paling tidak makin tipis. Ada beauty contest seperti yang tadi. Ada semacam kontestasi di tingkat di level warga ini tentang pola-pola atau figur-figur yang bisa menjadi pemimpin mereka. Karena musyawarah rakyat ini bukan cuma capres cawapres saja loh. Itu chapter ketiga, capres cawapres. Tapi ada soal agenda kebangsaan, ada program-program harapan rakyat, di chapter-chapter itu yang kita bisa rumuskan apa sih sebenarnya keinginan rakyat. Karena bukan apa-apa, 24 tahun reformasi, demokratisasi kita ini terus terang agak kering gagasan-gagasan yang terobosan-terobosan di semua sektor. Bagaimana ekonomi kita dikelola, bagaimana sumber daya yang kita miliki dikelola, bagaimana mewarnai suatu terobosan-terobosan baru dalam berbagai hal gitu loh. Karena demokrasi tanpa ide kan jadinya kayak orang buta dituntun orang lumpuh gitu loh. Jadi demokrasi juga harus dituntun sama ide gitu loh. Ada ide-ide
ide, sesuatu ide-ide yang baru, yang segar, yang Meskipun lagi-lagi outputnya rekomendasi. Ya, outputnya rekomendasi. Tapi kan kita tadi caci maki Bang Fahri, Ya. akhirnya ujungnya kan siapa yang bisa dagang, jangan siapa salah yang loh. bisa bayar tiket. Kita udah buktiin 2014 itu eksperimen politik kita kok, Pak Jokowi. Bayangin, bukan ketua umum partai, bukan pemilik partai, bisa jadi capres dan menang 2 kali. Itu kan eksperimen politik dalam demokrasi yang juga kita harus nilai positif dong. Berarti ini nanti Kan nggak ada dalam imajinasi kita nih, kalau mengikuti pikiran Bung Fahri nih, oh ini pemilik partai, ini bukan pemilik partai, bukan ketua umum partai, bisa jadi. Itu kan eksperimen politik, gerakan sosial maupun. Itu partai politik. Loh, iya pasti partai politik. Jadi rakyat itu hanya ada gunanya itu dalam 2 perspektif. Demokrasi ini yang damai atau revolusi. Cuman itu. Yang lain nggak ada, Bos. Udahlah, nggak ada. Nggak bisa. Rakyat itu cuman punya makna kalau dia bisa menggerakkan revolusi atau kita main demokrasi yang damai. Bang, Ya. ini Selain itu ya kita ini menari-nari aja. Nah, ini menari-nari. Atau bentuk show force dalam menunjukkan kekuatan tadi. Ya, inilah. Daya tawar, ada diajak ngobrol juga Ya dong. begitulah. Jadi cuman ini kan kadang-kadang penonton itu ada gunanya. Bikin geger lawan ya kan. Ya kan bikin populer calon itu ada, tapi udahlah. Ini cuman begitu kok. Di dalam gelanggang namanya demokrasi ada prosedurnya. Makanya saya kalau mau kawan-kawan ini maju mengatur supaya ada di dalam pasal, karena kita nggak rubah konstitusi sekarang ya. Konstitusi memang nggak bisa berubah di situ. Tapi ada dalam pasal di mana partai politik itu mengakui adanya kelompok pengaju, misalnya di luar partai politik misalnya gitu. Dibikin prosedurnya. Kan ada partai politik yang ingin bikin konvensi misalnya. Dalam sayap konvensi itu bisa ada gabungan kelompok masyarakat mengajukan calon, lalu dia masuk bertarung dalam konvensi. Lalu dalam konvensi itu dia dimenangkan oleh partai politik untuk menjadi calon. Tapi lagi-lagi Dari mekanisme awal. di internal partai kan, Bang. Di dalam partai karena memang konstitusi kita tidak menganut calon independen dalam Tapi presiden. eksperimen 2014 ketika relawan suara rakyat misalnya yang terkonsolidasi dalam event seperti Musrah. Relawan itu berhasil hanya menekan. dianggap sebagai posisi tawar pasca pencalonan. Oh ini orang akan ada nggak? Jaringannya Bung Muni itu dianggap waktu itu dia punya jaringan untuk membantu partai politik memenangkan calon presiden. Gimana tuh, Bang? Lalu dianggap gitu loh. Pasca pencalonan. Jadi Iya. sebelum pencalonan ini tidak suara relawan itu tidak Nggak ada dalam permainan. Iya. Ini Gitu. sejak 2014 beda nih sama 2019. 2014 kan pileg dulu, Iya. baru pilpres. Pilpres, ya. Ya kan? Nah, sejak 2019 ini kan satu rangkaian, satu tarikan napas, pileg, pilpres serentak, sehingga akan ada konsekuensi dalam pengorganisiran, termasuk juga pendaya gunaan sumber daya partai politik yang ada. 2019 ini kan eksperimen baru, pileg, pilpres serentak nih, dan kita buktiin partai memang lebih konsentrasi pada urusan pilegnya. Nah, peran civil society movement, peran dari organisasi non parpol ini mengkonsentrasi ke pilpres. Makanya saya selalu bilang, Projo ini spesialis pilpres. Kita nggak akan mikirin pileg. Bukannya kita nggak mikirin pileg, ya itu pileg ranahnya partai politik. Buat kita pilpres harus kita menangkan. Nah, Spesialis Bang, pilpres. tapi Spesialis pilpres. ada juga tudingan dan komentar agak miring dari Iya. kawan-kawan. Nah, ini dia nih, nggak diajak. Joman yakin Musrah ini ujung-ujungnya Ganjar Pranowo nih. Nah, ini nari-nari untuk cheerleadersnya Pak Ganjar nih kalau kata Bang. Ngakak. Ini diajak. dikuat ya, langsung ini. Mantap juga kawan. Ini. Nah, coba kasih dulu Bilang komentar, aja, Bang. saya ngakak juga lah gitu. Ya saya ketawa aja lah. Karena bukan apa-apa. Kalau soal Ganjar kan lebih deketan saya daripada Noel. Kalau soal Mas Ganjar, dia nggak dikenal Mas Ganjar. Kalau gua kan saya sama Ganjar lebih teman lama dong. Bagaimana sih? Gitu loh. Buat kita kan supaya siapapun calonnya, termasuk Mas GP ini, bisa juga lebih dikenal oleh rakyat secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Ingat loh, di berbagai survei itu Mas Ganjar, Pak Ganjar ini GP itu baru dikenal 76% loh oleh rakyat Indonesia loh. Tapi jadi artinya potensinya masih besar, belum seluruh orang Indonesia mengenal. Berarti Musrah ujung-ujungnya Ganjar. Belum tentu juga. Belum. Semua kan. Siapa lagi dong? Ya kan calon-calon yang ada kan ada Pak Prabowo, ada Mas Anies, banyak kan, ada Pak Sandi, ada. Tapi kalau Erick sejarah Thohir, di 2014 kan eksperimennya mau justru diulang. itu saya ini bukan apa-apa, saya selalu bereksperimen dalam politik ini. Saya 2014 ini orang gubernur DKI ini harus didorong kencang oleh partai politik untuk dicalonkan. Waktu itu semua anggap kita orang gila bikin projo. Jadi barang ini. Jadi barang, dia bilang, ini orang gila nih, orang nggak punya partai, bukan ketua umum partai bisa jadi presiden. Kalau Bang Fahri bikin partai masuk yang gila juga. Harus gila. Bangun nih. Nah justru itu. Nah 2024 kan saya selalu kan berkali-kali dalam berbagai kesempatan saya selalu bilang, waktunya beda, orangnya beda, pasti caranya beda. 2024 ini udah berbeda nih. Waktu beda, orangnya beda, pasti
rumusan-rumusannya mesti beda. Kenapa Joman nggak diajak musrah, Bang? Ya bukan. Teman-teman kita diskusi dalam suatu forum, ini kan juga kerja sama dengan semua elemen garis keras Pak Jokowi yang dari 2012 mendukung Pak Jokowi jadi gubernur. Joman kurang garis keras. Karena dianggap oleh teman-teman kan udah putusin. Dukung Mas Ganjar. Kita bukannya Musrah tuh belum memutuskan. Terima kasih.